SMK PGRI Wlingi merupakan sekolah menengah kejuruan yang didirikan pada 17 Juli 1987, berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman nomor 86, Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar. Memiliki julukan sebagai sekolah integritas dan telah terakreditasi A. SMK PGRI Wlingi sudah bersertifikasi ISO dari PT TÜV Nord Jerman dan telah mendapatkan lisensi oleh BNSP sebagai lembaga sertifikasi profesi tingkat 1, sehingga siap menghasilkan siswa-siswi sebagai tenaga kerja nantinya yang tersertifikasi secara nasional dan internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Setiono, Kepala SMK PGRI Wlingi. SMK PGRI Wlingi mempunyai visi yaitu mendidik, menghasilkan anak-anak yang berteknologi tinggi, berakhlak mulia dan mampu bersaing untuk ke depan dalam rangka untuk pengembangan teknologi. Yang berikutnya, keunggulan sekolah. Sekolah ini mempunyai satu program khusus, yaitu bagaimana anak-anak kita nanti bisa berhasil bekerja setelah lulus dari SMK PGRI Wlingi. Sehingga peran aktif daripada BKK sekolah sangat kita utamakan. Sehingga satu prinsip di sini, SMK PGRI Wlingi adalah sekolah yang mengantarkan anak-anak untuk bisa bekerja di dunia industri dan di dunia usaha. Untuk jurusan yang ada di SMK PGRI Wlingi ada 8. Salah satunya adalah teknik permesinan, mendidik siswa-siswa yang ahli dalam bidang permesinan. Yang kedua, teknik kendaraan ringan otomotif. Yang ketiga adalah teknik instalasi tenaga listrik. Yang kelima adalah jurusan teknik komputer dan jaringan. Yang keenam adalah teknik rekayasa perangkat lunak, dan berikutnya nanti adalah jurusan kecantikan rambut dan kulit dan desain komunikasi visual. Berikutnya untuk pencapaian sertifikasi di SMK PGRI Wlingi sejak 10 tahun yang lalu sudah mengeterapkan yang namanya sistem ISO 91/2015. Ini adalah salah satu bentuk, yaitu bagaimana sekolah kita ini menuju ke standar internasional dalam hal pelayanan kepada orang tua wali murid. Berikutnya adalah prestasi dan pencapaian. Anak-anak kita sudah banyak segudang prestasi, utamanya dalam hal keterampilan masing-masing. Apakah ini jurusan teknik permesinan, yang lain dan juga DKV, semuanya punya prestasi yang sudah sifatnya nasional. Jadi SMK PGRI Wlingi adalah memberikan keterampilan yang seperti yang diharapkan oleh industri. Artinya industri yang akan bekerja sama dengan sekolah akan kita jawab atau akan kita lakukan beberapa keterampilan yang sangat dibutuhkan sementara ini oleh dunia usaha dan dunia industri. Sehingga dengan adanya itu semua, kami mengharap kepada siswa-siswa calon SMK PGRI Wlingi, mungkin dari SMP, dari MTS, mungkin yang ada di sekitar Kabupaten Kota Madya Blitar, kami mohon bisa bergabung ke sekolah kami. Dan saya yakin sekolah kami selalu memberikan yang terbaik untuk kita semua dalam rangka mengantar kalian semua menuju ke dunia industri dan dunia kerja. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
SMK PGRI Wlingi didirikan oleh Bapak Hartoyo dan Bapak Dr. Andes Bambang Setiono ST MPD pada tanggal 17 Juli 1987. Telah berdiri selama 35 tahun dan memiliki 2 gedung kampus yang berdiri di atas tanah seluas 4.410 meter persegi untuk kampus 1 dan 6.455 meter persegi untuk kampus 2. Kurikulum yang digunakan pada saat ini merupakan kurikulum merdeka. SMK PGRI Wlingi telah terdaftar pada aplikasi Merdeka Mengajar dan juga platform belajar.id yang diluncurkan oleh pemerintah guna mengikuti perkembangan zaman di era modern saat ini yang sudah berbasis IT dan teknologi yang canggih. Dengan 8 bidang keahlian yang tersedia, SMK PGRI Wlingi memberikan pilihan yang tepat untuk meraih masa depan yang gemilang serta cita-cita yang sesuai dengan passion peserta didik. 8 bidang keahlian yang ada di SMK PGRI Wlingi diantaranya adalah sebagai berikut. Teknik pemesinan memiliki salah satu kemahiran dalam menciptakan suatu komponen mesin adalah hal yang tentunya ingin dilakukan oleh semua orang. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu keterampilan dan rasa percaya diri agar barang yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik serta hasil yang mampu memikat semua orang. Hal tersebut berkaitan erat dengan salah satu program keahlian teknik pemesinan. Teknik pemesinan merupakan suatu jurusan yang bergerak di bidang produksi komponen-komponen mesin. Teknik pemesinan mempelajari tentang pengukuran, penguasaan mesin bubut, pemesinan fries, pemesinan CNC, pemesinan gerinda, dan gambar teknik. Diharapkan siswa-siswi dapat memiliki mental yang kuat untuk siap terjun langsung dalam dunia industri dan juga berkompetensi dalam hal manufaktur, serta dapat memiliki pengetahuan dasar teknik yang kuat sehingga mampu merancang, membuat, menggunakan, mengelola mesin dan sistem yang berkaitan dengan teknik permesinan. Teknik kendaraan ringan otomotif memiliki komitmen yang tinggi pada teknologi terapan. Program keahlian teknik kendaraan ringan otomotif merupakan program keahlian yang menekankan pada bidang penguasaan perbaikan kendaraan ringan. Praktek yang dilakukan dalam program ini antara lain sistem kontrol, sensor, aktuator, servis mobil, spurring balancing, dan AC mesin perlistrikan. Siswa diharapkan memiliki kepemahaman dalam bekerja, baik secara mental maupun keterampilan, sehingga siswa lulus teknik kendaraan ringan dan otomotif dapat langsung bekerja dalam industri perbengkelan, tambang, dan perusahaan yang berkaitan dengan teknik kendaraan ringan otomotif. Teknik instalasi tenaga listrik. Teknik instalasi tenaga listrik merupakan program keahlian yang menekankan pada bidang penginstalan sumber listrik yang dituju pada beban. Pada program keahlian ini, siswa mempelajari 3 teknik instalasi, di antaranya instalasi penerangan, yaitu teknik instalasi yang bertujuan untuk menginstalasi lampu seperti lampu-lampu pada gedung. Siswa diajarkan untuk mengkalkulasi jumlah daya yang dibutuhkan dan memastikan penerangan sampai pada meja yang digunakan.
instalasi motor listrik. Siswa diajarkan pada penginstalan motor listrik untuk memenuhi banyaknya kebutuhan motor listrik pada industri. Instalasi tenaga, yakni mengalokasikan sumber listrik dan mengarahkan sumber listrik tersebut. Teknik komputer dan jaringan. Mengikuti perkembangan zaman adalah hal yang tak kalah penting pada era saat ini. Program keahlian yang selalu mengikuti perkembangan zaman, yaitu teknik komputer dan jaringan, merupakan program keahlian yang mempelajari tentang perakitan perangkat keras, perakitan jaringan mulai dari jaringan lokal hingga metropolitan, server, blokir situs, serta mempelajari LAN yang digunakan pada area network. Siswa-siswi lulusan teknik komputer dan jaringan dapat bekerja di pabrik hard disk, CCTV, menjadi teknisi di toko, bahkan mendirikan usaha mandiri seperti jasa pasang WiFi. Rekayasa perangkat lunak. Saat ini, game menjadi salah satu hal yang sangat digemari oleh kalangan umum, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Dengan itu, diperlukan suatu kreativitas dalam pembuatannya, serta mengandalkan software yang dibutuhkan. RPL atau Rekayasa Perangkat Lunak adalah program keahlian yang mempelajari dan mendalami tentang pengembangan perangkat lunak, termasuk pembuatan, pemeliharaan, serta manajemen kualitas. Rekayasa perangkat lunak mempelajari pembuatan program, website, database, pembuatan aplikasi Android, pembuatan aplikasi game, pemrograman JavaScript. Siswa-siswi lulusan rekayasa perangkat lunak ini dapat bekerja di sebuah software house, programmer pabrik, sistem analis, game developer, IT konsultan, dan masih banyak lainnya. Tata kecantikan kulit dan rambut. Mempercantik kulit dan juga rambut merupakan hal yang sangat digemari oleh para wanita. Tak salah jika para siswi memilih jurusan TKKR untuk pengembangan bakat mereka. TKKR atau Tata Kecantikan Kulit dan Rambut merupakan program keahlian yang mempelajari ilmu kecantikan kulit sekaligus ilmu kecantikan rambut. Pada kecantikan kulit sendiri, siswa akan diajarkan mulai dari perawatan badan, facial manual, facial teknologi, spa atau body treatment, manicure, pedicure, rias pengantin, rias panggung, hingga rias karakter. Sedangkan untuk kecantikan rambut, siswa akan mempelajari hal mendasar seperti krimbat, pengeritingan, pelurusan, styling rambut, hingga pewarnaan. Siswi lulusan Tata Kecantikan Kulit dan Rambut dapat bekerja sebagai terapis, MUA, eyelash salon, hairstyling, and beauty adventure. Teknik alat berat. Memiliki kecakapan serta siap siaga dalam hal apapun menjadi sebuah tanggung jawab seorang siswa yang dimana dituntut untuk menjalankan alat-alat sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditentukan oleh masing-masing program keahlian. Teknik alat berat merupakan suatu program keahlian yang mempelajari penerapan ilmu fisika dalam praktek mesin-mesin besar yang berfungsi untuk membantu kegiatan konstruksi yang memiliki tenaga besar.
Siswa-siswi wajib menguasai ekskavator, yakni sebuah alat berat dengan rangkaian lengan, batang atau arm, tongkat atau bahu, bucket atau keranjang sebagai alat geruk, serta tenaga penggerak hidrolik. Siswa yang memiliki pemahaman tentang alat-alat berat dapat menjadi operator mekanik pada suatu industri. Kreativitas yang tidak dapat dipaksakan membuat seorang siswa lebih aktif bersosialisasi dan berkomunikasi pada era digital. Hal tersebut dapat menjadikan pengalaman mereka semakin bertambah dan siap menjalani berbagai rintangan dalam dunia industri. Hal ini mengacu pada salah satu program keahlian yang ada di SMK PGRI Wlingi, yaitu DKV, Desain Komunikasi Visual. Adalah ilmu yang menuntut untuk mengkomunikasikan sebuah visual sehingga pesan yang kita peroleh dapat tersampaikan dengan baik. DKV sendiri mempelajari tentang tipografi, ilustrasi, desain publikasi, sketsa, nirmana, fotografi, videografi, sejarah seni rupa. Siswa-siswi lulusan bidang studi ini dapat bekerja menjadi seorang desainer, biro konsultan desain, industri media massa, percetakan, penerbitan, fotografer, videografer, film production, dan bekerja pada sebuah industri game. Upacara Hari Besar meliputi upacara 17 Agustus, upacara Hari Pahlawan, Hari Sumpah Pemuda, Hari Lahir dan Kesaktian Pancasila. Madin dan Mahin membentuk dan membekali karakter secara ilmu agama dapat mempersiapkan peserta didik menguasai ilmu agama seperti pelajaran dalam bidang Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, sejarah kebudayaan Islam, bahasa Arab, dan praktek ibadah. Bela negara membentuk karakter siswa untuk siap menghadapi dunia industri, membentuk mental, fisik yang tangguh, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai kemampuan diri, melatih jiwa kepemimpinan dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. Peringatan Hari Besar Agama Islam dan agama lain merupakan wahana untuk memutar cakra kehidupan karena adanya pelaksanaan upacara-upacara Hari Besar Agama, roda ekonomi menjadi berputar. Dharma Santi atau silaturahmi dapat berjalan sehingga terwujudlah kesejahteraan dan kebahagiaan antar umat beragama. Manasik Haji. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan serta motivasi peserta didik untuk menyempurnakan rukun Islam, yakni ibadah haji. Sholat jenazah merupakan praktek yang wajib diterapkan oleh siswa-siswi beragama Islam untuk memperkuat ilmu keagamaannya. Wirausaha menanamkan jiwa kewirausahaan sedari dini. Para siswa-siswi diajarkan untuk membuat barang dan jasa kewirausahaan yang berkaitan dengan program keahlian mereka, yang kemudian akan dipasarkan untuk umum.
Tak hanya itu, industri kewirausahaan pabrik pembuatan sepatu juga digeluti oleh para siswa. Tercatat, para siswa-siswi telah membuat sekitar 2.000 pasang sepatu dengan berbagai macam model yang menarik dan kekinian. Sepatu-sepatu yang dibuat pun tak hanya menjadi konsumsi bagi pribadi, namun juga diperuntukkan untuk umum. Fasilitas yang terdapat di SMK PGRI Wlingi adalah sebagai berikut. Perpustakaan Merdeka. Perpustakaan Merdeka SMK PGRI Wlingi menyediakan akses sumber belajar agar peserta didik dapat mencapai kompetensi tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Merdeka adalah singkatan dari M. Mudah dijangkau, E. Etika pelayanan yang tinggi, R. Ramah dalam melayani, D. Dedikasi tinggi membangun negeri, E. Efisien mendapatkan buku yang dicari, K. Kreatif pada perkembangan buku dan sumber literasi, dan A. Akuntabel dalam administrasi. Tidak hanya diperuntukkan bagi siswa-siswi SMK PGRI Wlingi saja, namun juga dibuka untuk khalayak umum. Fasilitas yang tersedia di Perpustakaan Merdeka meliputi koleksi audiovisual, e-book, tempat koleksi majalah, koran, brosur, buku cerita, buku-buku terbaru, komputer online, gazebo literasi, pojok baca indoor dan outdoor, serta objek literasi untuk menyalurkan karya siswa-siswi. Perpustakaan Merdeka berusaha untuk memfasilitasi bakat dan kreativitas siswa-siswi, serta berusaha menambah minat baca dan minat berkunjung siswa-siswi kepada Perpustakaan Merdeka. Ruang kelas yang telah mencapai standar nasional dan telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang membuat kegiatan belajar mengajar berlangsung dengan nyaman, serta dilengkapi dengan LCD dan juga CCTV. Musola yang bersih dan nyaman untuk beribadah. Koperasi Hammermart yang menyediakan produk-produk berkualitas. Pelayanan kesehatan sekolah UKS yang dilayani oleh tenaga kesehatan profesional. Kantin yang bersih dan nyaman dengan berbagai menu yang sehat. Tempat parkir luas dan terjaga juga tersedia untuk siswa-siswi yang menggunakan kendaraan pribadi. Bimbingan konseling guna membantu menyelesaikan hambatan siswa-siswi baik dalam belajar, dalam bersosialisasi, atau dengan keluarga. TU, tata usaha, yang digunakan untuk proses pembayaran administrasi sekolah. Taman sekolah yang asri. Kamar mandi yang dilengkapi dengan toilet yang bersih dan nyaman berjumlah 34 untuk kampus 1 dan 24 untuk kampus 2. Organisasi bertujuan untuk membuat siswa-siswi lebih disiplin dan memiliki etos kerja tinggi, serta dapat menambah pengalaman dalam hal bekerja tim sehingga dapat menjadi bekal ketika terjun ke dunia industri. Di antaranya melatih kedisiplinan, bertanggung jawab, dan yang pasti melatih jiwa-jiwa berorganisasi. OSIS atau Organisasi Siswa Intra Sekolah merupakan sebuah organisasi induk dari semua kalangan siswa yang memiliki fungsi yakni menampung segala kreativitas dan juga seluruh aspirasi dari berbagai usulan seluruh siswa-siswi. OSIS memiliki tugas yakni membantu kegiatan berhubungan dengan kegiatan sekolah, baik kegiatan kesiswaan maupun kegiatan lainnya.
membuat laporan sebelum atau sesudah kegiatan berlangsung, membuat proposal, mengajukan RAM, mengurus iuran siswa, dan membantu menjalankan kegiatan ekstrakurikuler. Organisasi OSIS dapat meningkatkan sikap kedisiplinan, rasa bertanggung jawab, dan taat akan aturan yang berlaku pada kehidupan sehari-hari. Dewan Ambalan merupakan suatu wadah pembinaan kepemimpinan yang terdiri dari para pramuka penegak yang telah dilantik serta bertugas merencanakan, mengelola, menggerakkan kegiatan pramuka di bawah bimbingan pembina Gude, sehingga dapat membentuk watak dan budi pekerti. Nama ambalan SMK PGRI Wlingi adalah Jenderal Sudirman Dewi Sartika, dengan harapan tokoh tersebut dapat menjadi teladan bagi para siswa-siswi. Dewan Ambalan memiliki tugas mengkoordinasikan latihan pramuka, membuat laporan latihan, dan membuat rencana program anggaran biaya. Untuk menjadi seorang Dewan Ambalan, siswa-siswi harus menguasai bidang-bidang yang wajib diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan Trisatya dan Dasa Dharma. Hammer Media merupakan organisasi yang ditunjuk untuk mengemban tugas promosi SMK PGRI Wlingi dan menjadi rumah produksi Hammer Media, melakukan kegiatan di luar lingkungan sekolah untuk menunjang dan meningkatkan ilmu para siswa-siswi. Seperti contoh, dokumentasi kegiatan, dokumentasi pernikahan, company profile, periklanan, jasa desain, liputan khusus sekolah, foto kartu pelajar. Menyadari pentingnya program Hammer Media untuk menunjang kompetensi siswa-siswi di luar KBM dengan tujuan sebagai berikut. 1. Mempermudah pembelajaran produktif. 2. Menjadi materi dasar anak-anak untuk belajar cepat. 3. Mempermudah guru produktif dalam memberikan sumber tambahan nilai. 4. Menjadi ajang promosi SMK PGRI Wlingi dalam jurusan desain komunikasi visual. 5. Meningkatkan kompetensi kerja sama tim antar anak atau peserta didik jurusan desain komunikasi visual. Kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar jam pelajaran, baik di sekolah ataupun di luar sekolah, dengan tujuan untuk mendapatkan tambahan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan serta membantu membentuk karakter peserta didik sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Kegiatan ekstrakurikuler yang terdapat di SMK PGRI Wlingi antara lain Pramuka, Paskibra, Seni Tari, Sinematografi, Hadroh, Futsal, Pecinta Alam, dan Pencak Silat. LSP adalah lembaga sertifikasi profesi di mana siswa-siswi yang telah lulus akan mendapatkan sertifikat yang dapat mereka ambil di ruang LSP yang terdapat di SMK PGRI Wlingi.
BKK atau Bursa Kerja Khusus SMK PGRI Wlingi adalah salah satu unit penting yang didirikan untuk membantu siswa menemukan kesempatan kerja dan magang setelah mereka lulus, dengan tujuan mempercepat penyaluran tenaga kerja yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan industri. BKK juga menjadi penghubung antara siswa, sekolah, dan perusahaan. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit adalah pepatah yang sesuai dengan moto SMK PGRI Wlingi yang terus berusaha untuk menjadikan siswa-siswi sebagai generasi emas bangsa. Dengan komitmen dan strategi, kami yakin bahwa kami bisa menyongsong masa depan para siswa-siswi hingga menjadi aset yang berharga dan penerus yang berguna bagi bangsa Indonesia. Waktu terus berjalan, kuatkan tekadmu, kejar mimpimu, dan raih pengalaman sebanyak mungkin. Tunjukkan pada dunia bahwa kau bisa. Bersama SMK PGRI Wlingi, mari bersama taklukkan dunia. SMK bisa.